Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliza SPDI. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi untuk tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bu Janibah SPDI. Ya, Bu Janibah SPDI. Ya, Bu Janibah ini adalah guru Matematika SMK Negeri 1 Aceh Barat Daya. ya, beliau adalah guru matematika di SMK Negeri 1 Aceh Barat Daya. Ya. Baik, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu ya. Baik, Bu ya. Saya juga, Bu ya. Nah, jadi Bu, kita pada saat ini ya, pada hari ini ya, melakukan percakapan pra-observasi ya, Bu ya. Nah, jadi pada percakapan pra-observasi ini ya, ini bertujuan supaya nanti adanya persiapan ya, persiapan kita untuk melaksanakan observasi ataupun supervisi akademik Bu ya. Nanti saya akan mengamati Ibu ketika proses pembelajaran berlangsung pada supervisi ataupun pada observasi nanti Bu ya. Baik Bu, begini Bu ya. Sebelum kita nantinya, sebelum Ibu memulai pembelajaran nanti dan saya akan melakukan observasi Bu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan sama Ibu ya. Iya, Bu. Yang pertama Bu, nanti ketika Ibu mengajar nanti, apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari yang Ibu ajarkan nanti? Ya, kalau tujuan pembelajaran dari materi sistem persamaan linear dua variabel. Ya, jadi materinya sistem persamaan. Sistem persamaan linear dua variabel. Tujuan yang ingin dicapai, yang pertama siswa dapat membuat model matematika dari suatu masalah yang diberikan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan metode campuran. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Oke, baik Bu. Jadi yang menjadi tujuan Ibu ya, jadi tujuan pembelajaran Ibu, jadi dengan materi SPLDV Bu ya, Ya. ada 3 tujuannya. Yang pertama, siswa itu dapat membuat model matematikanya ya. Kemudian yang kedua itu siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian dengan metode eliminasi Bu ya, substitusi dan campuran Bu ya. Kemudian yang terakhir, siswa itu dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan SPLDV ini Bu ya. Oke, baik Bu ya. Berarti nanti saya mengamati tujuan ini ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu, yang menjadi area pengembangan ya, yang ingin Ibu kembangkan nanti Bu ketika Ibu mengajar nanti, apa yang menjadi area pengembangannya? Kalau Apa saja? area pengembangan pada materi ini ada dua. Bu. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Kalau dari segi pengetahuan itu yang saya akan melihat kemampuan siswa dalam mengubah soal dari soal cerita ke model matematika. Kemudian juga kemampuan siswa dalam menggunakan metode tadi, metode eliminasi dan substitusi. Ya. Kemudian yang kedua ada keterampilan. Jadi keterampilan itu saya akan melihat keaktifan siswa baik dalam berdiskusi dalam kelompok, kemudian ada kemampuan siswa dalam menjelaskan, mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Baik Bu ya. Jadi area pengembangan Ibu berarti Ada dua. Yang pertama tadi masalah pengetahuan, Yang yang kedua jadi keterampilan. Jadi keterampilan. di pengetahuan tadi Ibu ingin melihat anak-anak itu bisa nggak merubah ya, mengubah soal cerita itu menjadi model matematikanya gitu kan, Bu ya. Oke.
Oke, baik. Kemudian di keterampilan berarti ibu lebih melihat pengamatan keaktifan siswa. Tentang keaktifan siswa, Bu ya. Baik Bu Janibah. Jadi ibu sudah punya tujuan, kemudian ibu juga sudah punya area pengembangannya, Bu ya. Jadi untuk mencapai tujuan ini kan perlu yang namanya rancangan, ya, rancangan pembelajaran, Bu ya. Nah, kira-kira Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan ibu terapkan, ya Bu ya? Baik dari segi strategi apa kira-kira yang dipakai, kemudian model apa yang ingin ibu terapkan, kemudian metodenya bagaimana. Oke, bisa ibu ceritakan bagaimana? Ya, untuk strategi saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu ada dua. Yang pertama ada diferensiasi konten, yaitu saya akan menyediakan beberapa sumber belajar. Iya, Bu. Yang kedua, diferensiasi proses. Iya. Itu saya akan membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok pada saat pembelajaran. Jadi strateginya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, Bu ya. Diferensiasi proses dan juga diferensiasi konten. Nah, kalau dari segi modelnya Bu, Model discovery learning. Discovery, Bu ya. Ya. Nah, kemudian kalau metodenya Bu? Metode langsung diskusi kelompok, kemudian ada penugasan. Penugasan, Bu ya. Ya. Diskusi kelompok dan penugasan metodenya, Bu ya. Oke, baik. Kalau ini Bu, medianya, Kalau media media, pembelajaran yang Ibu gunakan nanti. kalau media saya akan menggunakan PPT, PowerPoint, ya. kemudian ada video pembelajaran dan juga LKPD. LKPD, baik. Itu sudah bagus Ibu ya. Bisa ulang sedikit. Berarti rencana Ibu itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menggunakan model discovery learning, Bu ya. Kemudian metodenya yaitu diskusi kelompok, ya Bu ya, dan penugasan gitu ya. Kemudian untuk media Ibu akan menggunakan PPT, kemudian Ibu ada penyajian video ya, kemudian dan LKPD ya, LKPD. Baik Bu. Tadi saya sudah mendengarkan penjelasan Ibu mengenai rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti ke depannya. Saya rasa itu sudah bagus Ibu ya. Tinggal kita melihat jalannya bagaimana ya. Nah sekarang Bu, kira-kira kapan Bu waktunya Ibu akan menerapkan pembelajaran yang telah Ibu rencanakan tadi atau pembelajaran yang telah Ibu rancang tadi, Bu? Baik Pak, kalau masalah jadwal, kebetulan besok saya ada jam Sabtu itu di kelas 10 BDP, itu pada jam ke-5 sampai ke-6, 2 jam pembelajaran. Baik. Jadi besok Bu ya? Ya, Jadi ini besok kan hari Jumat Sabtu. ya, besok hari Sabtu berarti saya nanti akan mengamati Bu ya, ataupun mengobservasi. Boleh Pak. Ya, boleh Bu ya. Jadi nanti saya mengobservasi Ibu selama proses pembelajaran yang berlangsung ya Bu ya. Boleh Pak. Baik Bu, sebelum kita akhiri diskusi kita ataupun sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini, saya ingin menanyakan kepada Ibu nih Bu ya. Kira-kira Bu, apa melalui percakapan kita ini Bu? Ya, tadi saya bertanya tentang tujuan, bertanya tentang karya, kemudian bertanya tentang rancangan ya, kemudian kapan ya. Kira-kira Bu, apa yang Ibu bisa dapatkan dari diskusi kita ini? Saya memang banyak juga mendapat informasi ya. Jadi sebelum saya melakukan pembelajaran nanti, saya sudah dapat gambaran tentang bagaimana persiapan saya sebelum melakukan pembelajaran, baik itu dari segi metode, media, dan perlengkapan yang perlu kita persiapkan sebelum masuk ke pembelajaran. Berarti Ibu sudah mendapatkan gambaran ya? Sudah mendapatkan gambaran apa yang harus kita buat, apa yang harus kita persiapkan, dan apa yang harus menjadi tujuan
setelah pembelajaran itu selesai. Sehingga saya bisa mempersiapkan pembelajaran ke depannya dengan matang. Oke, saya sudah mendengarkan apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini ya, atau percakapan pra-observasi kita pada hari ini. Nah, kita sama-sama mendoakan ya, semoga pembelajaran nanti yang Ibu terapkan ya di kelas 10 BDP Bu ya, di hari Sabtu ya, yang Sabtu itu berjalan dengan lancar ya, berjalan dengan lancar. Saya pun bisa mengamatinya ya, mengamati pembelajaran yang Ibu terapkan. Nah, di sini saya nanti akan lakukan observasi terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Observasi ini bertujuan untuk supervisi akademik ya. Nah, setelah pembelajaran berlangsung, kemudian setelah observasi nanti kita Bu akan duduk juga seperti ini ya, cuma nanti kita tidak berdua, ada bertiga kita. Bertiga nanti ada pengajar praktik yang mendampingi kita ya. Pengajar praktik nanti hanya mengamati aja apa diskusi kita ya. Ibu, itu nanti kita akan membicarakan mengenai hasil observasi gitu Bu ya. Hasil observasi nanti. Oke Bu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Janibah. Semoga pembelajaran kita nanti berjalan lancar Bu ya. Mungkin cukup di sini dulu Bu pembicaraan kita pada hari ini ya, karena mengingat ini waktu Jumat Bu ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah semuanya, tadi saya telah melaksanakan ataupun telah melakukan percakapan pra-observasi dengan Bu Janibah ya. Saya mohon dukungan dan doanya bagi semuanya. Semoga proses pembelajaran ke depannya berjalan dengan lancar Bu ya. Kemudian saya pun bisa melakukan observasi Bu ya, gitu ya. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, yaitu kegiatan observasi kelas. Baiklah, sampai di sini dulu ya, sahabat penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan dua variabel. Itu artinya kita tadi kan sudah membahas masalah persamaan. Kalau persamaan artinya hanya satu. Jadi kalau udah masuk ke sistem itu udah digabung. Minimalnya ada dua persamaan. Dengan persamaan yang mana? Persamaan yang tadi yang udah kita belajar, yaitu persamaan ini dua variabel. Jadi setelah digabung itulah yang disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Lihat dulu, ini ada video pembelajaran masalah LDP terbentuk soal cerita. Soalnya bisa dilihat di layar. Harga 3 buah buku dan 2 pena adalah Rp31.000, sedangkan harga 1 buku dan 3 pena adalah Rp22.000. Harga 1 buku. Oke, kemudian P, pena ya. Nah, pena itu kita misalkan adalah harga 1 pena. sama-sama menyaksikan video tadi. Bagaimana menurut kalian? Apa udah paham semua? Tahu apa itu yang disebut dengan metode substitusi? Ada yang bisa? Siapa? Sukma bisa? Apa itu substitusi? Boleh. Apa itu? Jawabannya itu menggantikan. Ya, substitusi artinya menggantikan. Yang kedua yaitu metode eliminasi. Apa itu eliminasi? Boleh Yopi silakan. Menghilangkan. Ya, menghilangkan. Jadi kita menggunakan metode eliminasi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear itu dengan cara menghilangkan. Kita menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lain. Untuk hari ini kita akan melakukan pembelajaran diskusi kelompok. Kelompok belajar yaitu kelompok yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ya, kelompoknya sudah ada. Ini ada materi, akan dibagikan materi dulu. Kalian coba baca dan pahami materi yang ada di sudah, silakan dipahami, dibaca, dan kalau ada yang kurang jelas nanti boleh diskusi dulu sama kawan, dan kalau tidak jelas juga baru boleh tanya. Baiklah, udah selesai semuanya, dipahami materinya? Ada masalah? Oke, kalau tidak ada masalah, sekarang akan bagi tugas. Silakan diselesaikan berkelompok ya, satu kelompok untuk satu jawaban. Bu, kelompok kami mau bertanya. Ya, boleh silakan. Nah, ini kan langsung aja. Misalkan dulu variabel, kan kita punya variabel tadi. Misalkan apa yang bisa dimisalkan dalam variabel X, misalnya dimisalkan dalam variabel Y. Jadi misalkan ini jeruk dalam X, kemudian harga apel sebagai Y. Lalu nanti kita buat modelnya. Dan nomor 2 ya. Nah, coba Bu. Ya, nah ini kan ada dua cara, tadi kalau digunakan oleh substitusi. Jadi ini kalian lihat mana yang lebih mudah. Kalau menurut kalian ada eliminasi yang langsung dihilangkan, langsung dieliminasikan aja. Nanti setelah itu baru boleh kalau misalnya ini bisa digabung langsung masukkan substitusi supaya ya. Udah, bagaimana anak-anak? Apa udah selesai soalnya?
adalah X dikurangi dengan tikungan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan eliminasi, yang kedua adalah dengan substitusi, yang ketiga adalah dengan metode campuran atau campuran antara N. Nah, 7X itu artinya 7 kali X ketika beda sama jadi sehingga X didapat sama dengan 2 X ketemu, kita tinggal cari. Persamaan yang pertama adalah 2X ditambah dengan Y sama dengan, dan sudah dipahami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita lihat video tadi, bagaimana? Apa udah paham? Ya Bu, kami udah paham tentang model matematika dengan misalkan X dan Y, kemudian melakukan eliminasi dan melakukan substitusi. Udah, bagus ya. Berarti setelah kita putar video yang kedua, berarti kalian udah paham. Sekarang boleh lanjutkan menyelesaikan LKPD tadi. Waktu untuk mengerjakan LKPD-nya udah habis lah ya. Jadi sekarang apa udah siap semua LKPD-nya? Oke, kalau udah, maka selanjutnya yaitu kita akan mempresentasikan setiap kelompok hasil kerja kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Tasya Utari. Di sebelah saya ada Maria Ulda, di sebelah lagi ada Susi Nurkadila, di sebelah lagi ada Cucu Wulandari. Setelah berdiskusi
Baiklah, luar biasa ya hasil presentasi dari kelompok 3 tadi. Walaupun ada kesalahan sedikit yang ditanggapi oleh kelompok 4, tapi sudah dikonfirmasi kembali. Ya, terima kasih kita ucapkan pada kelompok 3. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kelompoknya sudah selesai. Semua soal yang ada di LKPD sudah selesai kita bahas semua. Dan untuk sekarang kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita sudah selesai. Bagaimana hasil diskusinya? Apakah memuaskan untuk hari ini? Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini ada 3 dari. Yang pertama, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear itu dan bisa kita selesaikan dengan 3 cara. Yang pertama ada metode apa yang pertama? Ya, eliminasi. Yang kedua substitusi, dan yang ketiga adalah gabungan antara substitusi dan eliminasi. Jadi untuk pembelajaran yang akan datang, kalian boleh baca terus atau cari terus materinya, yaitu masalah sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Cukup sekian untuk hari ini, dan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Maulizar, CGP Angkatan 11, dan Ibu Janibah, guru matematika yang telah bersedia menjadi coach dalam rangkaian kegiatan ini. Ya. Ibu Janibah, perlu saya sampaikan bahwa ini merupakan satu dari sekian banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh CIP. Dalam hal ini Pak Maulizar ingin melakukan coaching pasca observasi. Dalam hal ini saya sebagai pengajar praktiknya ingin melihat bagaimana Pak Maulizar itu melakukan coaching pasca observasi. Mungkin untuk menghemat waktu, Pak Maulizar bisa langsung melakukan kegiatan itu. Silakan Pak Maulizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Maulizar SPDI. Saya merupakan guru di SMK Negeri 1 Aceh Barat Daya yang sekarang ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Aceh Barat Daya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi dengan Bu Janibah. Ya. Kali ini saya tidak sendiri, ada Bu Janibah sebagai coach saya, kemudian didampingi oleh Pak Musriadi sebagai PP saya. Oke, baik. Apa kabar Bu Janibah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu ya, sehat Bu ya. Sehat. Nah, jadi kemarin kita sudah melakukan observasi Bu ya. Nah, dan sekarang kita melakukan percakapan pasca observasi. Nah, jadi tujuan observasi kemarin ataupun supervisi kemarin adalah untuk melihat ataupun mengevaluasi mengenai pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin dan melihat tindak lanjutnya bagaimana, ya Bu. Kemudian tujuan percakapan kita pada hari ini ya, itu yang pertama untuk mengevaluasi, kemudian merefleksikan terhadap apa yang pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin. Jadi nanti Ibu akan memberikan masukan ataupun refleksinya, dan saya pun akan memberikan hasil dari pengamatan yang saya amati dari proses supervisi kemarin.
Oke Bu, baik Bu, di sini saya perlu menanyakan, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ya Bu ya. Iya. Nah, yang pertama Bu, bagaimana Bu perasaan Ibu ketika di supervisi kemarin? Kalau yang Bapak tanya itu masalah perasaan saya sendiri ya, alhamdulillah sangat senang karena pada saat pembelajaran kemarin menurut saya pembelajaran yang kita laksanakan, terutama saya yang laksanakan sudah tuntas dan alhamdulillah sudah bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Berarti udah tuntas Bu ya? Ya, tuntas, Jadi, Bu, alhamdullah, ya. senang juga Bu ya. Nah kemudian menurut Ibu Bu, pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu apakah sudah sesuai dengan rencana yang Ibu rencanakan? Ya sudah sesuai karena materi ajar yang saya berikan ke anak-anak sudah tersampaikan semua dan juga video pembelajaran. Kemudian anak-anak juga sudah bisa memberikan memaparkan ya hasil diskusi mereka di setiap kelompok. Jadi sudah tercapai ya Bu sudah ya. tercapai. Kemudian Bu, menurut Ibu apa yang sudah baik ataupun apa yang membuat Ibu memuaskan dari proses pembelajaran kemarin dilakukan Bu? Jadi pada saat pembelajaran kan saya menanyakan video pembelajaran. Ya. Jadi dengan adanya video, jadi anak-anak termotivasi. Jadi hasilnya juga bisa kita lihat ya dari ekspresi, kemudian pada saat kerja kelompok. Jadi sangat dengan adanya video sangat membantu proses pembelajaran siswa. Jadi hal-hal yang Ibu anggap sudah baik ataupun yang memuaskan bagi Ibu, jadi berkat video itu Bu ya, yang sangat video, membantu proses siswa dalam mengerjakan tugasnya Bu ya. Oke baik Bu. Jika Bu dinilai menurut Ibu Bu, kira-kira pembelajaran kemarin itu kalau dinilai dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa nilai dari pembelajaran yang Ibu lakukan itu? Kalau dari segi nilai berapa skornya yang ditanya agak sulit ya kita ini, karena istilahnya kita menilai diri sendiri agak sulit. Cuman ya dari 1 sampai 10 kita juga bisa mengira ya, misalnya kira-kira berapa yang kita dapat setelah pembelajaran selesai. Jadi kalau 100 itu pasti tidak mungkin, karena itu terlalu sempurna ya. Pasti ada hal-hal yang masih kurang pada saat pembelajaran. Jadi sekitar 7 atau 8 lah. 8 lah Bu ya. Berarti 2 lagi belum mencapai. Masih ada kekurangan pada memang saat masih pembelajaran. ada kekurangan gitu ya. Walaupun sudah bagus, tapi tetap ada kekurangan. Nah jadi skalanya nilainya 8 Bu. Berarti ada hambatan sedikit ya. Kira-kira Bu, apa yang menjadi hambatan Ibu dalam proses pembelajaran kemarin Bu? Kalau hambatan, walaupun sudah ada video, kemudian materi ajar sudah kita sampaikan, tetapi ada beberapa siswa yang kita lihat masih kurang aktif pada saat belajar kelompok. Kemudian kadang-kadang kalau kita suruh mempresentasikan, juga siswa masih ada yang malu-malu ya untuk maju ke depan. Jadi hambatan juga. Ada 2 berarti Ya. saya tangkap ya hambatannya. Yang pertama siswa itu kurang aktif, kemudian siswa itu masih merasa kurang Malu-malu, percaya diri ya. ya. Malu-malu kan kurang percaya diri dalam presentasinya Bu ya. Oke. Nah, ini menurut Ibu bagaimana cara Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut? Jadi kalau salah satu cara untuk mengatasi hambatan itu, jadi kita membiasakan terus kerja pembelajaran dalam kelompok dulu. Karena dengan kita sudah biasa dalam kelompok, sudah biasa kita anak-anak itu berbicara, kemudian menyelesaikan soal bersama, itu pasti sudah mulai aktif sedikit demi sedikit ya. Itu bisa saya kira seperti itu. Jadi caranya pembiasaan ya. Pembiasaan dalam kerja kelompok ya. Karena wajar juga mungkin ini kan masih kelas 1 ya. Di kelas 1 berdidik kemarin ya, Bu ya. di kelas 1. Di
Jadi mungkin belum biasa gitu ya. Kemudian juga masalah metode dari kita ya. Jadi metode apa yang cocok kita terapkan pada saat pembelajaran materi yang kita ajarkan. Jadi Ibu sudah membicarakan hambatan. Nah, kira-kira apa yang Ibu rencanakan ke depannya ataupun rencana tindak lanjut ke depannya untuk mengatasi kekurangan-kekurangan selama pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Itu salah satu tadi seperti yang sudah saya bilang tadi, itu menggunakan model dan metode pembelajaran. Kemudian juga kita untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan ke siswa juga bisa kita gunakan IT pada saat pembelajaran. Jadi rencana kedepannya Ibu melihat lagi model pembelajaran yang diterapkan ya, atau metodenya, kemudian mencoba menggunakan IT ya supaya lebih menarik gitu Bu ya. Baik. Nah kira-kira Bu, kan Ibu ada rencana nih, siapa yang bisa membantu Ibu ataupun ada orang yang bisa membantu Ibu supaya rencana Ibu ini bisa berjalan dengan lancar? Kalau orang yang membantu, ya ada guru di sini, guru kita di SMK Negeri 1 Aceh Baradaya, yaitu salah satunya Bu Sri Nona. Jadi Bu Sri Nona kan guru senior lah. Beliau memegang mata pelajaran yang sama, yaitu matematika. Kemudian beliau juga guru yang udah bersertifikasi. Kemudian satu lagi dia juga sebagai guru penggerak di SMK kita. Jadi bisa lah kita minta tolong sama Bu Nona, apalagi Bu Nona sering saya lihat juga sering menggunakan IT pada saat pembelajaran. Jadi orang yang membantu Ibu itu Bu Nona Bu ya? Karena beliau sering menggunakan ya, IT ya? Sering menggunakan IT. Nah kira-kira kapan rencana Ibu ini akan Ibu wujudkan atau akan Ibu realisasikan? Jadi kan Ibu rencananya kan menerapkan model pembelajaran lagi ya, melihat lagi model pembelajarannya, kemudian penggunaan IT. Nah kira-kira itu kapan pelaksanaannya? Kalau masalah kapan, kalau untuk semester ini saya rasa agak kurang, mungkin tidak bisa lagi ya, karena tidak lama lagi kita sudah ujian. Kemudian untuk melaksanakan itu kan kita perlu persiapan dulu. Nah, jadi sebelum kita laksanakan perlu persiapan yang matang. Berarti kira-kira awal semester depan lah. Kalau awal semester depan kan kita masih punya waktu untuk mempersiapkan apa-apa yang perlu kita siapkan sebelum masuk ke pembelajaran. Berarti rencana Ibu Ya, kan di semester di depan, semester berarti di depan. awal tahun Bu ya? Iya, di awal awal. tahun 2025 nih. Oke. Nah terima kasih Bu telah menyampaikan masukan telah menceritakan proses diskusi kita pada hari ini. Nah di sini izinkan saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin tuh ya. Nah, jadi pada kemarin pada pra observasi tujuan pembelajaran Ibu itu ada 3 Bu ya. Jadi yaitu yang pertama siswa dapat membuat model matematika, kemudian siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian, dan siswa dapat menyelesaikan permasalahan. Nah, kemudian ada 2 aspek pengembangan yang ingin dicapai. Yang pertama ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, baik, saya akan menyampaikan penilaiannya ataupun hasil observasinya. Nah, dari aspek pengetahuan di sini ada ya. Di sini siswa sudah dapat menyusun model matematika dan dapat menentukan himpunan penyelesaian dengan metode campuran ya. Kemudian aspek keterampilan, saya melihat bahwa diskusi kelompoknya hidup kemarin Bu ya. Salah satunya kemarin saya lihat ada siswa itu saling membantah ataupun saling mengkritik ya, seperti ada yang berbeda jawaban gitu Bu ya. Beda jawaban dari soal yang sama. Ya. Kemudian mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu terapkan, yang
pertama saya lihat diferensiasi konten. Ibu ada membagikan bahan ajar pada anak-anak ya dalam setiap kelompok. Kemudian ibu juga menyajikan beberapa video kemarin Bu ya. Ada di awal ada menyajikan video, kemudian pada pertengahan ketika anak-anak merasa kesulitan ibu sajikan video. Saya itu sudah termasuk pada diferensiasi konten. Kemudian pada prosesnya ada diskusi kelompok dan ibu ada membedakan ya, ada kelompok yang beri bantuan itu namanya scaffolding Bu ya, sudah memberikan scaffolding pada sebagian kelompok saya lihat. Kemudian untuk model itu sudah sesuai ya dengan sintaknya, yaitu model discovery learning. Kemudian ibu metodenya saya rasa ibu sudah dengan metode diskusi sudah dijalankan, dan kemudian media yang ibu ajarkan yang ibu terapkan menurut saya juga sudah mendukung dengan pembelajaran yang ibu ajarkan. Nah, apalagi di medianya itu ibu menyajikan PPT dan ibu telah menampilkan atau menayangkan video pembelajaran. Baik Bu, tadi saya sudah mendengar cerita dari ibu dan saya pun sudah menyampaikan hasil dari observasi saya atau supervisi saya terhadap pembelajaran yang ibu lakukan kemarin itu ya. Nah, semoga apa yang ibu rencanakan ya, seperti menerapkan pembelajaran IT dan menerapkan model dan pembelajaran yang inovatif Bu ya, semoga itu dapat terwujudkan ya. Semoga ibu sukses selalu dalam mengajar dan ibu diberi kesehatan ya. Mungkin cukup sekian dulu Bu pertemuan kita pada hari ini. Saya minta maaf nih Bu telah meminta waktu ibu dan mengganggu ibu ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.